karyawan-karyawan itu ini jadi kayak yang mata pencaharian mereka, tapi tidak selamanya mereka tuh berpikir bahwa mereka akan jadi karyawan. Seperti itu. Suatu saat mereka harus buka lapangan usaha mereka sendiri seperti itu. Jadi saya ingin mengajak karyawan-karyawan saya itu untuk yuk jadi usahawan juga seperti itu. Tapi untuk saat ini ketika memang mungkin keterbatasan modal atau keterbatasan ilmu, nah disinilah sambil belajar sambil mengumpulkan modalnya seperti itu. Ya baik nanti usahanya apakah sejenis atau lain, ya itu pilihan masing-masing nanti. Ya, nama saya Azhar Anas, biasa dipanggil Anas, umur 34 tahun, asal dari Oku Selatan, Sumatera Selatan. Jadi sebelum saya buka kemitraan dengan Daun, sebelumnya saya udah buka kemitraan dengan The Presto. Dia basicnya di chicken. Nah, sebelum saya buka kemitraan itu, sebelumnya saya pernah kerja dengan orang yang dia usaha kemitraan juga. Jadi setelah melihat usaha kemitraan, saya berpikir kalau membangun brand itu tidak semudah kita sekedar punya keinginan gitu. Sedangkan apalagi kita tidak memiliki modal yang cukup besar untuk mengembangkan sebuah brand. Kenapa nggak ngikut satu brand baru dulu sambil berusaha mungkin ke depan kita mengembangkan brand sendiri, tapi paling tidak kita sudah ada landasan untuk penghasilan kita. Jadi setelah buka kemitraan dengan Chicken The Presto, temannya Chicken rata-rata kan minuman ya. Nah, kita mulai nyari-nyari lagi minuman apa yang paling tepat buat temenin chicken kita. Setelah dicari-cari, adalah salah satu teh brand Daun. Kita coba ya, bandingkan dengan rasa-rasa lain. Nah, ini kayaknya cocok gitu dengan pangsa pasar yang ada di chicken kita. Kita lanjutkanlah kemitraan dengan Daun tadi. Ya itu tadi, kami berangkat dengan modal pas-pasan ya, dan pengalaman kerja sebelumnya pun ikut dengan orang yang dia usaha kemitraan. Jadi saya mendampingi outlet beliau yang bermitra dengan salah satu franchise minuman juga. Nah, setelah saya pelajari, ternyata tidak mudah membangun sebuah brand yang langsung besar, itu tidak mudah. Sedangkan saya mengukur diri sendiri tidak memiliki cukup modal buat mengembangkan brand sendiri, sehingga saya berpikir mencari brand apa yang bisa cukup dengan modal saya saat itu dan kira-kira diterima pasar seperti itu. Nah, saat itu adalah salah satu brandnya yaitu Chicken The Presto ini, seperti itu. Itulah awalan saya ikut-ikut kemitraan franchise. Nah, orang tua saya pedagang, tapi pedagang sepatu di kampung ya, seperti itu. Jadi dari kalau darah pedagang sudah ada lah dari kedua orang tua. Dan ketika kuliah pun jualan kecil-kecilan lah untuk ketika di asrama juga sering jualan molen di asrama ya. Namun setelah lulus ya, karena memang belum ada modal buat membuka usaha sendiri, makanya saya memutuskan kerja terlebih dahulu. Setelah memang siap secara finansial untuk usaha, saya putuskan ya lebih baik memang cita-citanya pengen jadi usahawan.
biasanya yang paling apa ya membuat membuat saya lebih tertantang itu biasanya untuk mencari spot-spot mana yang cocok dengan produk yang akan saya jual seperti itu. Maka tempat-tempat karena tidak semua tempat kadang cocok dengan produk yang kita jual seperti itu. Jadi ya sambil melihat dan menganalisis ini kira-kira tempat ini cocok nggak nih buat produk yang akan kita jual seperti itu. Jadi tidak semua tempat kadang cocok dengan apa yang akan kita jual tadi. Nah, kalau lokasi yang umum saya pilih, kalau untuk yang sebenarnya pangsa pasar chicken sama teh saya itu hampir sama. Nah, jadi lokasi-lokasi yang umum kita pilih yang jelas ramai orang jalan, tapi bukan jalur kalau kendaraan tuh jalur satu gitu. Jadi saya lebih memilih jalan-jalan yang cabangan seperti itu, jalan-jalan cabang. Jadi tidak di jalan-jalan cepat dan jalan-jalan utama seperti itu. Kedua, saya usahakan dekat-dekat mencari tempat yang dekat dengan sekolah. Terutama untuk sekolah-sekolah yang kalau untuk teh itu lebih ke anak-anak SMP ke atas gitu ya. Nah itu yang biasa saya cari gitu. Kalau yang untuk chicken umumnya untuk tempat tinggal yang padat. Jadi bukan kalau misalnya dia dekat sekolah tapi tempat pemukiman di sekitar sana tuh sedikit. Nah itu pilihan kedua lah seperti itu. Jadi pilihan utamanya kalau untuk chicken itu lebih ke tempat yang pemukiman yang agak padat. Kalau yang chicken saya ada 6, untuk yang tehnya ada 8. Ada yang di Cemplang itu di arah ke gunung itu ada 1, di Cibatok juga 1, di dekat Polsek Ciampea itu ada 1, lalu di Cikampek ini 1, di rumah 1, sampai ada juga 1 di Ciawi. Jadi kalau saya tuh pengen siapa yang pertama siapa yang kerja bareng saya itu misalnya karyawan seperti itu. Nah, saya pengen sebenarnya mereka menjadi usahawan juga seperti itu. Jadi saya seperti menciptakan lapangan pengalaman buat dia supaya dia nantinya pun membuka usaha sendiri seperti itu. Jadi saya selalu memotivasi karyawan-karyawan itu ini jadi kayak ya mata pencaharian mereka, tapi tidak selamanya mereka tuh berpikir bahwa mereka akan jadi karyawan seperti itu. Suatu saat mereka harus buka lapangan usaha mereka sendiri seperti itu. Jadi saya ingin mengajak karyawan-karyawan saya itu untuk yuk jadi usahawan juga seperti itu. Tapi untuk saat ini ketika memang mungkin keterbatasan modal atau keterbatasan ilmu, nah disinilah sambil belajar sambil mengumpulkan modalnya seperti itu. Ya baik nanti usahanya apakah sejenis atau lain ya itu pilihan masing-masing nanti. Dua-duanya ada. Jadi ada yang karyawan-karyawan kita ada yang kita datangkan langsung dari Sumatera, ada yang warga lokal sini juga ada seperti itu. Dua-duanya ada. Jadi kita kombinasikan. Nah, ya sementara ini sih kalau saya lihat kendala mereka lebih ke memang belum siap secara baik mungkin mental ataupun permodalan seperti itu. Tapi secara niat saya lihat sebagian besar ada keinginan bahwa memang tidak selamanya akan jadi karyawan. Jadi yang jelas sebelum saya membuka usaha itu kan saya ikut kerja dulu. Nah, dari kerja itulah saya melihat bagaimana ngelola sebuah usaha. Jadi tidak serta-merta ketika saya punya keinginan jadi membuka usaha, saya langsung buka usaha. Langsung membukanya tanpa memiliki basic ilmu atau pengalaman usaha di bidang tersebut gitu. Jadi kalau saya sih jangan terjun
kalau tidak punya apa ya, modal, atau modal baik modal secara finansial atau ilmu seperti itu sama kayak kita bunuh diri. Jadi memang ketika memang kita ingin usaha, pelajari usaha itu secara detail, baik dari buku, tapi lebih baik langsung ikut ke usaha itu sendiri. Jadi langsung misalnya kita pengen usaha kuliner, ya nggak apa-apa kita jadi karyawan di restoran dulu atau apa seperti itu. Tapi memang di sana bukan tujuannya kita untuk mengabdikan diri jadi karyawan saja. Sana kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika kita usaha itu kendala-kendala yang akan kita hadapi itu kita sudah kebayang, karena kita sudah menjalani langsung di usaha milik orang lain. Usaha ikut orang lain kan kita statusnya karyawan ya. Yang jelas segala yang apa, semua ide yang kita punya itu belum tentu semuanya akan diterima seperti itu. Dan secara apa, pendapatan tentu ya kita hanya sekedar gaji dapatnya seperti itu. Nah, kalau usaha sendiri ya tantangannya ya bagaimana kita mengembangkan usaha kita sendiri dengan modal sendiri seperti itu. Oh ya, tentu sebenarnya tergantung passion masing-masing ya. Jadi kalau ada yang memang dia passionnya tuh sekedar bekerja seperti itu. Kalau saya pribadi lebih enak tentunya usaha sendiri. Jadi istilahnya tuh energi yang saya keluarkan tapi mengembangkan usaha orang, ya enakan energi tersebut saya keluarkan untuk mengembangkan usaha saya sendiri. 12 karyawan. Jadi ada yang outlet yang di sana ada chicken sama tehnya, ada yang teh sendiri, ada yang chicken sendiri. Jadi karena tadi sih Mas, saya sebelumnya sudah pernah kerja itu, jadi selah-selah apa ya, membaca oh ini karyawannya nih agak bohong nih gitu. Itu sebenarnya tadi dipelajari ketika memang kita sebelumnya kerja dulu gitu. Kerja di tempat, mungkin misalnya kita mau usaha di bidang apa, anggap pertanian. Ya nggak apa-apa kita ikut farm orang-orang dulu, nggak apa-apa gitu. Dan di situ kita pelajari semua, baik dari SDM-nya, teknis segala macamnya. Nah kalau yang di sini sebelumnya karena saya udah pernah kerja dengan orang, jadi tipe-tipe karyawan yang oh ini bohong nih gitu misalnya, itu sedikit banyak akan tahu gitu. Dan dari awal sudah kita tekankan bahwa saya percaya kamu, tapi kalau kamu misalnya main-main dengan saya, ya udah keluar. Jadi memang dan karena usaha ini memang saya take over dari awal sendiri. Jadi standar kalau misalnya ini keluar standar atau agak melenceng karena dia berbuat kecurangan, saya tahu dari data penjualannya. Karyawan saya sebenarnya yang berhenti setelah 2 tahun ini baru 4. Baru 4. Ada yang ikut dari awal sampai sekarang pun masih ada gitu. Dan yang berhenti itu lebih ke dia jarak dari sini jauh, jadi orang Ciomas harus ke sini, itu jauh, jadi lebih ke kendala jarak. Dan setahu saya sekarang belum membuka usaha sendiri sih, karena memang keluarnya tadi tuh bukan karena siap buat usaha gitu tuh, lebih karena ada kendala di pribadi dia sendiri. Ya kalau target saya ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Jadi membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, baik nanti dengan kemitraan daunnya gitu kan, atau merek-merek lain yang potensial. Dan yang jelas adalah keinginan buat bikin brand sendiri itu ada, tapi untuk saat ini belum terlalu diserius. Target saya lebih dari 30. Yang paling kita takutin kan tentunya menurunnya daya beli ya, karena
namanya usaha tergantung dari daya belinya. Kalau daya belinya turun, mau kita inovasi secanggih apapun, namanya daya beli turun tetap akan turun seperti itu ya. Yang jelas yang kita lakukan ya pengefisienan penggunaan bahan baku, terus pengurangan kos-kos yang dirasa tidak terlalu penting seperti itu. Yang pertama yang jelas orang tua ya. Orang tua saya bagaimana memulai walaupun usaha kecil-kecilan di rumah, tapi memulai dari nol sampai bisa menyekolahkan, menguliahkan saya di Bogor, itu salah satu inspirasi terbesar saya. Yang kedua, setelah membaca buku ini Hairil Tanjung, Si Anak Singkong, nah itu bagaimana beliau merintis usahanya sampai saat ini, itu cukup menginspirasi saya. Ya, tapi ketika membaca buku itu tergugah semangat buat berwirausaha seperti itu. Oh, itu tantangan terberat dari memulai usaha, apalagi sudah menjadi kepala keluarga ya. Jadi tidak sedikit tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan keluarga, atau malah sebenarnya kadang kita memakai keuangan keluarga itu tadi buat memulai bisnis seperti itu. Kayak kalau di awal-awal saya dulu tetap bekerja, jadi yang menjalankan usaha itu istri dulu. Setelah dirasa memang pendapatan dari usaha ini cukup untuk kebutuhan kami, saya resign dan mengembangkan usaha sendiri. Saya ingin membersamai anak istri saya dari 24 jam. Jadi kalau saya kerja kantoran atau kerja dengan orang, saya dulu waktu kerja dengan orang tuh berangkat jam 8, pulang ke rumah jam 11 malam. Jadi berangkat itu ya anak udah bangun, tapi main sebentar, pulang tuh pasti sudah tidur. Nah, jadi dengan usaha sendiri, saya hampir 24 jam bersama dengan anak istri, itu lebih tentunya lebih membuat saya bahagia, lebih membuat saya semangat. Jadi saya ingin membersamai mereka satu hari itu nyaris 24 jam. Bagian besar usahawan baru itu takut gagal, ya kan? Takut gagal. Saya pun awal-awal itu ketika buka ya takut gagal. Tapi karena apa? Kadang kita ketika membuka usaha itu hanya sekedar modal nekat. Jadi saya pengen usaha, buka aja gitu. Tidak ada basic ilmu, dan kadang apalagi ketika kita sudah berumah tangga itu tidak ada. Jadi uang bulanan pun ternyata dari itu juga. Jadi uang kebutuhan sehari-hari itu dari usaha yang akan diputar. Padahal belum tahu hasil dari usaha tersebut. Jadi saran saya, pelajari usaha kita sedetil mungkin. Jangan takut, jangan ragu. Misalnya harus ikut kerja bareng orang dulu, tapi tujuan kita bukan buat sekedar jadi karyawan. Jadi ingin mempelajari semuanya. Yang kedua, ketika memang sudah mau membuka usaha, pastikan kalau istilah itu kebutuhan dapur itu paling nggak cukup dulu buat 3 bulan ke belakang ke depan, supaya kita tidak dipusingkan lagi dengan pengelolaan keuangan antara usaha dengan kebutuhan pribadi. Punya tabungan buat keluarga dulu, gitu kan, supaya nggak namanya kalau misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi, ya ribut-ribut dikit dengan istri kan mengganggu konsentrasi kita untuk mengelola usaha juga seperti itu. Jadi kebutuhan kitanya udah kita save, jadi usaha ini kita bisa fokus untuk kita kembangkan, karena kita nggak tahu juga usaha baru yang kita rintis ini apakah bisa memenuhi kebutuhan kita atau enggak, kan kita belum tahu karena namanya baru mencoba gitu. Biasanya sih
setelah 1 atau 2 tahun baru tuh kelihatan settle-nya. Kalau baru awal tuh hampir pasti ya menghemat tuh hampir pasti gitu. Seperti itu. Jangan pakai uang panas. Kalau uang panas itu resikonya terlalu besar. Jadi kita dulu ada outlet chicken di Babakan Raya di depan Al Amin. Nah, daun dulu buka ya satu di seberang kita. Jadi pas saya kontrol ke sana, ada daun, saya bilang ada teh. Karena memang kita sudah niat buka temennya chicken, ya minuman lah. Nah, lagi nyari-nyari lah, lagi proses nyari-nyari. Pas nyoba daun, enak kan? Wah, daun enak ini katanya. Dan harganya waktu itu kan masih ya walau masih 4.000 ya, masih sangat terjangkau. Dan kita bandingkanlah dengan teh merek lain dengan harga franchise saat itu juga. Oh, yang masuk dengan budget dan rasa yang kita inginkan, daun ini yang cocok. Jadi saat itu langsung pengajuan dua outlet di Puri Araya 1 Kampak sama di Cijujung. Jadi jalur belakangnya maupun yang jika kita ingin jadi wirausahawan, yang jelas pelajari semua seluk-beluk sampai sedetil mungkin usaha yang akan kita jalankan. Pastikan kita mengetahui sampai teknis terkecil dan tidak serta-merta menyerahkan semua pekerjaan itu langsung ke karyawan saat itu juga. Karena di situ rentan ketika ada kekeliruan, kita tidak tahu sama sekali karena kita tidak pernah menjalankan itu. Yang kedua, pastikan ketika kita sudah berkeluarga, kebutuhan keluarga itu sudah save dulu, sehingga kita ketika mau memulai usaha ini kita bisa lebih fokus dan lebih ada gairah untuk meningkatkannya lagi. Terus belajar dan memberi manfaat buat sebanyak-banyaknya manusia. Seperti tagline-nya daun, enak banyak bikin bahagia.